Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Walau keadaan kita saat ini dalam pandemi, pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik. Kemarin kita telah membahas tentang pengertian berita, tujuan berita, dan unsur-unsur pokok berita. Untuk saat ini, pembelajaran kita diharapkan untuk menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai adalah yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca berita. Yang kedua, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, baik dalam lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Langsung masuk ke dalam struktur berita. Berdasarkan strukturnya, teks berita dibedakan menjadi dua, yaitu informasi penting dan kedua adalah informasi tidak penting. Informasi penting disebut dengan pokok informasi atau berita utama yang terletak pada kepala dan tubuh berita. Pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik simba. Itu ada apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan informasi tidak penting yaitu bagian yang kurang penting disebut dengan uraian atau ekor berita. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah susunan informasi dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Nah, seperti dalam salindia berikut ini. Lanjut ke dalam kaidah kebahasaan. Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca atau kamu simak sebelumnya. Tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dan dengan jenis teks lainnya. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Hal ini menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Nah, untuk Indonesia ini kan bahasa bakunya adalah bahasa Indonesia. Kedua adalah penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Selamat, paparnya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerangan kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud dengan antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh kalimatnya adalah mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan itu. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensinya dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya,
Sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, Sabtu pada 15 Mei 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.